Mohon maaf ya, kameranya tersenggol kan, sehingga tersenggol ya. Itu yang kulihat di sini, dan tentunya ada cincin di sini. Kali ini ada cincin, ada buku, ada ular. Artinya beberapa yang resonate ya, tidak semua orang. Mungkin 1, 2, atau 3 orang yang mengejar kalian ini cinta rahasia. Kalian pernah menjalin hubungan rahasia, mungkin lost contact, lagi diam-diaman saat ini, atau hubungannya lagi break, jaga jarak ya, kan akan mengejar kamu lagi di tahun 2025. Itu yang aku lihat di sini ya. Karena ada cinta ya, kalian saling mencintai iya gitu, tapi lebih ke tidak sehat gitu ya. Karena ada cincin, entah salah satu di antara kalian sudah menikah atau dua-duanya sudah menikah. Di sini ada kapal juga. Mungkin ada seorang pelaut atau tempat tinggalnya dekat laut, tempat kerjanya dekat laut, dan banyak sekali perbedaan kamu dengan seorang ini. Mungkin beda umur, beda agama, beda latar belakang keluarga, suku, ras, budaya, kultur, dan lain sebagainya. Atau dia boleh bekerja di luar negeri gitu ya, bekerja di luar pulau. Ada sangat banyak perbedaan kalian berdua, tapi hubungan kalian tuh godaan yang cukup besar, saling ketertarikan fisiknya cukup besar, dan saling mencintai juga gitu. Entah ini hubungan twin flame kah, soulmate kah, atau apa ya, orang yang murah senyum itu yang aku nangkap di sini ya. Oke, ini yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Kartu selanjutnya, ini yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Ini yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Oke, ini yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Ini yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Oke, mantan lagi ya. Kenapa ya? 2025 besti, mantan harus buang ke tong sampah. Mungkin beberapa yang resonate, kalian masih dengan orang dari masa lalu, atau kamu sudah move on sih, tapi orang dari masa lalu ini masih terus mengejar kalian. Kalau kalian sudah self love, sudah mencintai diri sendiri gitu ya, sudah energinya sudah nggak low lagi, sudah 4D, 5D atau 6D gitu ya. Tapi walaupun energi kamu sudah tinggi gitu, orang ini masih mengejar kamu karena energi dia masih low, masih rendah gitu ya. Ini berapa ada mantan yang masih terobsesi banget, masih ketergantungan banget sama kalian, entah itu ketergantungan seks ya, ketergantungan materi, kalau ketergantungan yang tidak sehat sih di sini ya. Apalagi kalau mantan yang mungkin mantan selingkuhan, karena beberapa ada yang sudah menikah gitu ya. Atau walaupun kalian dulu itu masih sama-sama single ya, kalian berpisah karena kamu menikah. Kamu akan menikah dengan yang lain, dia juga akan menikah dengan yang lain, dan di 2025 ya mungkin pernikahan kalian nggak bahagia, atau pernikahan seseorang ini yang mengejar kamu nggak bahagia dan mengejar kamu lagi gitu ya. Atau memang kalian bertemu ya, kalian sudah punya pasangan masing-masing gitu ya. Dan apakah ini hubungan twin flame, past life ya, beberapa seperti itu di 2025 mengejar kamu lagi. Karena kalau dibilang gimana sih perasaan orang ini mbak gitu ya, cinta sih, tapi dia sudah menikah kak, atau aku sudah menikah ya, itulah cinta ya. Kita nggak tahu cinta itu sebenarnya seperti apa sih. Cinta itu buta gitu ya. Ya, bagi teman-teman yang tahu hubungan past life ya pasti ngerti gitu ya, bahwa kenapa sih aku bertemu dengan seseorang, dan mungkin kamu sempat bertanya seperti itu gitu. Kenapa sih kak aku bertemu dengan seseorang, di mana seseorang itu sudah berkomitmen dengan yang lain, aku pun sudah berkomitmen dengan yang lain, tapi aku bertemu dengan seseorang itu ada ketertarikan, ada tumbuh cinta yang belum aku rasakan ke pasangannya atau ke mantan-mantanku. Ada beberapa orang bertanya seperti itu ya. Karena pada dasarnya bagi teman-teman yang kayak tahu reinkarnasi gitu ya, hubungan past life ya, ternyata kalian ini punya kontrak jiwa, punya karma yang belum diselesaikan, dan hubungan past life-nya kalian bersama gitu ya. Ya sih, jangan-jangan dia melihat aku kak gitu ya. Ada yang bertanya seperti itu ya, kenapa aku kayak susah banget lepasin dia, susah banget untuk pergi dari dia gitu ya. Padahal
aku punya pasangan, begitu mencintai aku dia pun punya pasangan gitu ya. Kenapa kayak hubungan ini kayak susah banget untuk dilepaskan? Karena beberapa kalian ini masih ada karma yang belum diselesaikan, dan sebelumnya kalian bersama di past life-nya kalian gitu ya. Kan di sini aku melihat seseorang ini yang mengejar kamu di 2025 ini. Kalau ini hubungan past life, hubungan karma, walaupun kamu sudah self love, sudah mencintai diri sendiri, walaupun tidak mengejar secara fisik ya, mungkin mengejar secara energi, dan kamu pun merasakan energi dari orang itu ya. Kadang orang nggak paham ya, kadang orang tuh tidak mengejar secara fisik karena orang itu pemalu, introvert gitu ya, sangat dingin banget gitu ya, tapi dia mengejar secara energi ya. Mengejar secara energi ya, kamu rasakan dia merindukan kamu, selalu memikirkan kamu, kayak menarik kamu lewat doanya gitu ya, lewat afirmasinya. Itu yang mengganggu energi kamu juga. Tiba-tiba kamu merasakan energi dari dia, tiba-tiba kamu pleng gitu, merindukan dia juga, memikirkan dia, dan tiba-tiba gitu ya. Dan aku melihat di sini yang mengejar kamu nih mantan ya, entah ini mantan suami, mantan istri, mantan selingkuhan, mantan pacar, mantan teman sekolah dulu, orang dari masa lalu, dimana kalian pernah menjalin hubungan sangat dalam sekali, dan kalian tentunya saling mencintai di sini ya. Walaupun pertemuan kalian cuma sehari, seminggu, sebulan, tapi kalian merasakan kayak 10 tahun gitu, 20 tahun bersama dia. Karena ini beberapa ada hubungan past life-nya. Scorpio, ada Pisces di sini, mungkin ada dari zodiak tersebut, atau ini adalah zodiak kamu sendiri di sini. Dan orang ini merindukan kamu. Kenapa mengejar kamu? Merindukan kamu, belum bisa move on dari kamu, masih ketergantungan dengan kamu, dan stuck di memori. Oke ya. Ini yang akan mengejar kamu di tahun 2025 ya teman-teman. Aku sarankan untuk kalian, jika kalian dalam konteks hubungan tidak sehat di sini, hubungan mungkin hubungan triparti, cinta antara aku, kamu, dan dia, mendingan lepaskan. Walaupun dia datang untuk minta maaf, berkata semanis-manisnya, kalau memang dia sudah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan, bilang no way, tinggalkan. Iya, karena hubungan ini ada ular sih, godaannya cukup besar gitu. Dan kalau dia mengejar kamu secara energi, ya doamu ya. Kalau kalian suka meditasi, melakukan meditasi. Kalau kalian suka Reiki, ya melakukan Reiki, membersihkan energi negatif yang dikirimkan dari seorang ini gitu ya. Inilah yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Aku melihat mungkin kalian dulu pernah satu pekerjaan ya, mantan rekan kerja, mantan bos, mantan atasan, mantan karyawan, mantan bawahan, mantan partner bisnis. Kalian pernah satu kerjaan dulu itu ya, pernah satu pekerjaan, dan atau seseorang ini punya karir yang bagus, seorang leader, seorang pemimpin, seorang bos, atau secara finansial seorang ini stabil, mapan, tajir lah. Itu ciri-cirinya. Bisa ini ciri-ciri kamu ya. Oke, lanjut kembali ya. Mungkin mantan bos kamu yang akan mengejar kamu, mantan atasan kamu, mantan partner bisnis kamu yang akan mengejar kamu ya. Inilah yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Ini pekerjaan, tapi terkait dengan percintaan juga ya. Kalian pernah satu pekerjaan, tapi kalian menjalin hubungan yang sangat-sangat dalam di sini. Dan kenapa dia mengejar kamu? Karena belum bisa move on dari kalian. Walaupun dia sudah bersama dengan yang lain, sudah punya istri, sudah punya suami, sudah punya pacar, sudah punya pengganti dari kalian gitu, tapi hatinya itu masih tertuju kepada kalian gitu. Selalu memikirkan kalian ya. Kamu gak bisa lupa dari pandangannya ya. Dia tersesat dengan pikiran itu tersesat dengan ya cuman kamu dan kamu gitu. Aku merasakan orang ini mungkin saja energinya itu rendah banget, energinya low banget, sehingga dia masih kemelekatan dengan kalian. Akan datang lagi karena gagal move on gitu ya. Gak bisa melupakan kamu.
Oke. Yang akan mengejar kamu di tahun 2025, yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Mungkin ini sosok yang pemalu, suka menyendiri, atau orang yang minderan, tertutup. Itu ciri-cirinya. Tidak banyak bicara orang ini, atau orang ini selalu merenungi kamu. Yang mengejar kamu di tahun 2025 ini selalu merenungi kamu. Dan kalau ini orang lama, aku rasakan orang ini sudah bertransformasi total-totalan, sudah healing total-totalan, di mana mungkin kamu mengenal orang ini dulu berbeda. Ya, kepergianmu, perpisahan antara kamu dengan dia yang membuat orang ini berubah, bertransformasi total-totalan. Ya mungkin beberapa dia sudah lebih kalau kamu energinya saat ini sudah mencintai diri sendiri, energi kamu sudah high vibration, sudah vibrasi yang lebih tinggi, bahkan sudah spiritual. Orang ini mengikuti energimu gitu. Mulai 20%, 40% ya mengikuti energi kamu. Karena ada energi hermit. The hermit di sini ya perenungan, mulai introspeksi diri dan mulai memperbaiki diri. Mantannya yang mungkin dulu kalian menjalin hubungan yang toksik banget, tidak sehat banget, tapi dia mengejar kamu di 2025 ini, berusaha menjadi pribadi yang lebih baik karena kamu. Kalau dalam lagunya siapa itu ya, BCL ya, karena kamu gitu. Aku mencinta lagu apa dia tuh ya, karena kamu. Ya. Oke. Inilah yang akan mengejar kamu di tahun 2025. Scorpio energy. Mungkin dia dari Scorpio, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya. Atau kamu dari Scorpio, Virgo juga, cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya, dan Pisces. Water dengan Earth sign di sini strong banget, dan yang akan mengejar kamu di tahun 2025 ini beberapa sudah menikah loh teman-teman. Seseorang sudah menikah, pria beristri atau wanita bersuami yang mengejar kamu di tahun 2025, atau mantan suami, mantan istri, ya, mantan selingkuhan, whatever. Karena ini general reading ya, energi banyak orang, so bijak-bijaklah dalam menanggapi ya teman-temanku. Kalau memang kamu tidak dalam konteks hubungan triparty, ya artinya ini bukan untuk kalian gitu ya. Mana yang ambil yang resonate aja ya gitu. Dan aku melihat di sini, I feel like ya bahwa seseorang ini begitu sedih, nyesal, kangen sama kamu. Kalau dia pernah menyakitin kamu, pernah melakukan hal-hal tidak baik kepada kamu, dia sangat menyesali itu. Makanya di 2025 dia akan datang ya mengejar kalian ya, karena begitu kayak aku rasakan entah ini hubungan spiritual koneksi spiritual yang sangat dalam kamu dengan seseorang ini, dan di pikirannya itu nggak bisa melupakan kamu gitu. Kamu selalu di pikirannya gitu. Energi seseorang ini mungkin di awal-awal 2025 ini energi banyak termenung, banyak merenungi kalian ya, banyak memperbaiki diri gitu karena kalian. Kalau memang ini hubungan spiritual connection ya, koneksi spiritual gitu teman-teman. Dan ada energi dia kalau dia merenungi kalian, mengingatkan kalian itu sampai nangis, entah dia wanita ataupun pria gitu loh teman-teman ya. Karena ada energi kesedihan yang kurasakan, energi rindu ya, energi merenungi, energi memperbaiki diri karena kalian ya. Entah ini mantan apa ya teman-teman, seorang sudah menikah kah, atau kamu yang sudah menikah kah, mantan pasangan kah gitu. Kalau dia sudah menikah, dia punya dua orang anak ya. Kalau dia sudah menikah, itu yang aku lihat di sini ya. Atau mantan suami, mantan istri, dan kalian ada anak ya. Why Scorpio, kenapa dengan dirimu ya? Ini lebih ke energi Scorpio sih, entah ini Sun-nya, Moon-nya, Rising-nya, Venus-nya dari Scorpio, atau kamu dari Scorpio. The Death ya, The Death, The Hermit, kartu Mayor, karena strong banget di sini, dimana seseorang yang mengejar kamu di tahun 2025 ini benar-benar seseorang yang sudah menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau ini memang mantan, sudah healing total-totalan, bertransformasi total-totalan, dan mungkin kamu tidak sangka-sangkakan bahwa seseorang ini serubah ini gitu
ya. Mungkin kamu nggak sangka-sangka mungkin si orang toksik ini mungkin dulu dia toksik banget gitu ya, beracun banget, atau dulu dia tuh player banget gitu ya, playboy atau playgirl gitu ya, dan sekarang benar-benar menjadi sosok yang lebih baik, mungkin lebih spiritual ya. Ya jika kamu sudah spiritual ya dia mengikuti energi kalian, karena The Death dengan The Hermit ini kartu perenungan, kartunya bertransformasi, healing total-totalan gitu ya. Itu yang kelihatan ya, Scorpio. Dan kartu di sini juga kartu spiritual, The Death dan The Hermit ini ya kartu spiritual, di mana kamu ada hubungan spiritual dengan orang ini. The Sun juga di sini ada Leo energy di sini strong, ada Aquarius juga ya, Virgo. Itu strong teman-teman. Sagittarius, kartu spiritualnya strong, di mana seseorang ini mengejar kamu di tahun 2025 karena koneksi spiritualnya kalian itu. Ya. Itu sih. Aku ambil 2-3 kartu pesan untuk kalian di sini ya. Pesan untuk kamu. Pesan untuk kamu ya di sepanjang tahun 2025 ini. Pesan untuk kamu di sepanjang tahun 2025 ini. Pesan untuk kalian di sepanjang tahun 2025 ini. Oke. Pesan untuk kamu di sepanjang tahun 2025. Mungkin beberapa dari teman-teman kamu punya karunia bekerja dengan kaum muda ya, mungkin melibatkan menjadi seorang pengajar ya, mungkin pengajar anak PAUD, playgroup ya, atau kamu mungkin suka merawat anak-anak menjadi seorang babysitter ya, atau punya keterikatan khusus dengan anak-anak di sini ya. Atau kamu dealing dengan seseorang lebih muda dari kalian. Pesan untuk kamu di sepanjang tahun 2025. Aku melihat pesan untuk kamu di tahun 2025 ini, mungkin apa yang kamu impikan selama ini di tahun 2025 akan terwujud beberapa ya. Pesan untuk kamu di sepanjang tahun 2025. Pesan untuk kamu. Aku merasakan di sini di tahun 2025 ini adalah, aku rasakan di sini hasil yang kamu inginkan akan terjadi dalam waktu dekat. Tapi kamu disuruh untuk bersabar dan yakinlah ya, jangan mencoba untuk memaksakan itu terjadi. Kamu harus berharap ya, berharap kepada Tuhan tentunya yang diutamakan, berharap kepada kamu, yakin kepada diri kamu sendiri juga ya, dan jangan mencoba untuk memaksakan itu terjadi. Entah apapun ya hasil yang kamu inginkan, harapan yang kamu inginkan selama ini akan terwujud di tahun 2025. Tapi jangan maksa ya, itu ya. Dan mungkin bagi apa ya, oke, aku lanjut lagi ya. Pesan untuk kamu di sepanjang tahun 2025. Pesan untuk kamu, pesan untuk kamu di tahun 2025 ini untuk couple ya, untuk yang sudah menikah. Mungkin ada, entah ini kamu ya atau pasangan kamu. Kalau kamu seorang pria yang nonton ini, mungkin istri kamu pregnancy, ada kehamilan di sini ya. Atau kamu sendiri kalau kamu seorang wanita yang nonton ini ya, di tahun 2025 ini mungkin saatnya untuk program hamil ya. Program hamil. Bagi teman-teman yang mungkin sempat berpisah dengan suami atau istri, hubungan divorce, pisah rumah, pisah ranjang, dan di tahun 2025 pasangan kalian kembali lagi dan dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, sudah bertransformasi total-totalan. Mungkin beberapa kali terkait mantan suami, mantan istri yang sudah lama diam-diaman atau jaga jarak akan kembali lagi. Ini saatnya program kehamilan ya, itu ya, program kehamilan ini berita sangat bagus. Atau pesan untuk kamu di tahun 2025 ini saat yang tepat untuk melahirkan ide dan situasi baru dalam hidup kamu. Nah, ini pesan dari malaikat penjaga kamu bahwa aku akan mengawasi kamu, membimbing kamu, dan melindungi kamu selama perubahan ini. Wow ya,
teman-teman, saat yang tepat ya di 2025 melahirkan ide dan situasi baru dalam hidup kalian. Sekali lagi yang sudah menikah, saat yang tepat untuk program kehamilan ya gitu. Dan pesan untuk kamu di tahun 2025 teman-teman ya, ketika kamu untuk mengambil keputusan ya, mengambil langkah-langkah selanjutnya harus lebih jeli ya. Lebih jeli itu lebih apa? Lebih hati-hati ya. Hati-hati diperlukan, melihat lebih dalam situasi untuk melanjutkan lebih jauh. Ketika ingin melangkah, ingin mengambil keputusan harus lihat lebih dalam lagi. Itu pesannya. Dan pesan untuk kalian juga di sini, di tahun 2025 ini waktu yang tepat untuk usaha baru ya. Sudah aku jelaskan kemarin ya, yang aku reading di bulan Desember itu, kalau kalian mau mulai bisnis baru, yang single mau menikah cocok di Januari. Desember kemarin nggak bisa ya, karena kemarin itu planetnya mundur. Cocoknya itu Januari Februari ini membuka usaha yang baru ya, karena ada hasil yang bahagia mengikuti ekspektasi kamu gitu ya. Aku melihat seperti itu, dan di bottom of the deck di sini, dan aku merasakan juga pesan untuk kalian harus sabar ya. Harus sabar ya. Kalau kalian saat ini lagi lanjut studi ya, kamu disuruh untuk belajar mengumpulkan informasi, karena di masa depan kalian akan mensintesis your knowledge into action. Di masa depan kalian akan mensintesis pengetahuan kamu menjadi tindakan gitu ya. Ya, walaupun kamu tidak lanjut studi saat ini ya, pesan untuk kamu di sepanjang tahun 2025 ini ya, belajar. Karena di bumi ini kita sekolah ya, ada mata pelajaran yang kita harus pelajari, dan tentu ada ujiannya ya. Kita harus belajar ya, nikmatin ya, jadi murid Tuhan di bumi ini gitu ya. Itu ya, harus sabar teman-teman. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman di luar sana. Sekali lagi ya, selamat tahun baru 2025. Aku akhiri, bantu like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.